Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kita lanjut tentang fidusia. Apa kabar adik-adik? Sehat selalu ya? Oke. Yang kita bahas sekarang adalah pembebanan jaminan fidusia. Dalam undang-undang fidusia, bahwa perjanjian fidusia itu harus tertulis, ya, dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Karena objek jaminan fidusia pada umumnya barang yang bergerak yang tidak terdaftar. Kalau tanah, jelas ya ada sertifikatnya, ini tidak terdaftar. Maka sudah sewajarnya kalau bentuk akta otentik lah yang paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Dan jaminan fidusia ini merupakan perjanjian ikutan ya dari suatu perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya apa coba? Perjanjian pokoknya itu perjanjian hutang. Nah, perjanjian hutang karena perlu butuh tambahan jaminan sehingga dibikinlah akta notaris lagi tentang jaminan fidusia. Begitu. Paham di sini ya? Jadi semua yang kalau jaminan ini adalah perjanjian tambahan karena perjanjian utamanya adalah perjanjian hutang piutang, perjanjian kredit. Nah, karena membutuhkan jaminan sehingga ada akta lagi yang untuk mendukung jaminan tersebut seperti itu. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang pendaftaran jaminan fidusia. Jadi, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dilakukan di mana? Dilakukan di kantor pendaftaran fidusia. Jadi, perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia adalah pendaftaran dalam buku daftar fidusia di kantor pendaftaran fidusia tersebut. Dan ini tegas dalam Undang-Undang Fidusia dalam pasal 8. Jadi yang mengatur apabila atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia dibuat lebih dari satu penjaminan fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Jadi bisa saja satu benda tuh krediturnya banyak gitu loh. Dia meminjam di banyak tempat kan. Nah, yang mendaftarkan pertama kali benda itu di kantor pendaftaran fidusia itulah yang berhak menerima jika misalnya si peminjam itu cedera janji bayar sehingga itu dijual, dilelang. Nah, hasil lelang itu yang pertama kali yang akan melunasi hutangnya si yang mendaftarkan fidusia tersebut. Ya. Dan kapan berlakunya? Sejak tanggal pendaftaran tersebut. Jadi kantor pendaftaran akan mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ya, jadi setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinannya dari buku daftar, yang aslinya disimpan di kantor pendaftar fidusia. Nah, itu akan membuat satu sertifikat, dan sertifikat itu akan diserahkan kepada si kreditur yang mendaftarkan fidusia tersebut. Nah, jadi jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. Seperti itu ya. Dan buktinya kreditur, dia memegang sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama pada saat permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Oke, lanjut ya. Jadi setelah dibikinkan akte fidusia di notaris, kemudian akte itu oleh kreditur didaftarkan ke kantor fidusia, kemudian akan dicatat oleh petugas dalam buku daftar fidusia. Nah, si kreditor itu dalam mau mendaftarkan harus mengajukan permohonan pendaftaran. Oke.
permohonan itu oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Jadi waktu permohonan si penerima fidusia itu siapa? Kreditornya kan, atau kuasanya atau wakilnya harus melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Karena hanya penerima fidusia, kuasanya atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran. Ingat, jadi yang melakukan pendaftaran, yang mengajukan permohonan adalah penerima fidusia, bisa kuasanya atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Harus diingat ya adik-adik bahwa dalam fidusia ini si pemberi fidusia, si debitur itu masih menguasai bendanya secara fisik. Jadi si objek jaminan tuh masih dipakai oleh pihak yang memperoleh manfaat pinjaman dana tersebut. Maka harus diingat yang bertanggung jawab terhadap benda itu siapa coba? Pemberi fidusia, yaitu yang debitur, peminjam. Jadi dia harus bertanggung jawab atas akibatnya, resikonya terhadap kalau jika terjadi dalam pemakaian tersebut. Oke ya, ini paham ya. Jadi kita bahas apa sih isinya penyakit. Jadi ingat ya adik-adik bahwa tahap pertama adalah membuat akte dulu, akte perjanjian fidusia di kantor notaris kan. Nah, dengan akte dan pembuatan akte tersebut belum otomatis bahwa jaminan fidusia itu langsung bisa jadi, harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Nah, waktu didaftarkan maka harus disertakan dengan suatu permohonan pendaftaran oleh si pemberi pemberi kredit ya, sehingga di pernyataan tersebut dia harus membuat isinya antara identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, harus ada isi tanggal, nomor, data perjanjian. Ini hampir sama isinya dengan di akte notaris seperti itu ya. Jadi ingat bahwa setelah ada pendaftaran di kantor notaris, pada tanggal yang sama akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusianya. Nah, kemudian dan kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia itu dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan penerima permohonan pendaftaran. Kemudian si krediturnya akan diberikan salinan sertifikat fidusia sebagai bentuk bahwa dia adalah si pemegang fidusia. Karena apa? Barangnya fidusia itu ada di bawah kekuasaan si debitur, sehingga kreditur harus punya sertifikat bahwa dia yang memegang benda yang dijaminkan fidusia. Oke, sekarang kita akan bahas tentang hapusnya jaminan fidusia. Jadi, mengenai hapusnya jaminan fidusia itu dijelaskan juga ada dalam Undang-Undang Fidusia. Jadi, bahwa karena hapusnya hutang yang dijaminkan fidusia, maka jaminan fidusia ikut terhapus juga. Nah, kan harus diingat bahwa sifat jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya apa coba ya? Perjanjiannya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan. Jadi jaminan fidusia tergantung sekali dengan perjanjian hutangnya. Hapusnya hutang itu bisa karena apa? Bisa karena pembayaran pelunasan. Biasanya paling banyak hapusnya hutang karena pelunasan, karena pembayaran. Nah, setelah hutang-hutang lunas pembayaran, maka jaminan tersebut menjadi hapus juga, seperti itu. Kedua, hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Jadi, kreditur itu sebagai penerima fidusia dapat saja melepaskan jaminan fidusia. Artinya si kreditur, ya peminjam uang, si bank tidak menginginkan lagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Jadi objek jaminan fidusia tidak menjadi jaminan lagi. Misalnya karena ya ada penggantian terhadap jaminan, sehingga jaminan fidusia yang lama dilepas kemudian diganti dengan jaminan fidusia yang baru. Itu diperbolehkan ya. Ketiga, hapuskan jaminan fidusia karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ya. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu bisa disebabkan karena kebakaran, hilang, dicuri orang, misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, dengan hilangnya, musnahnya objek jaminan, ya musnah juga jaminan fidusianya, orang barangnya nggak ada, ya kan? Nah, makanya di awal dijelaskan bahwa biasanya bank, peminjam, pemberi kredit akan mensyaratkan bahwa si jaminan tersebut harus didaftarkan asuransi. Karena apa? Jika tadi kehilangan, kebakaran, si peminjam, si kreditur, dia tetap terlindungi dengan apa? Dengan telah didaftarkan asuransi. Jika ada suatu hal tidak diinginkan, maka akan diganti tercover oleh asuransi tersebut. Nah, itu maka hapuslah jaminan fidusia. Oke, kita lanjut terakhir tentang eksekusi jaminan fidusia. Jadi, jika pemberi fidusia si debitur itu tuh cedera janji, tidak mampu lagi membayar misalnya kan. Nah, jadi kreditnya tersebut ya tidak si pemberi pemberi fidusia yang ngasih fisiknya tersebut dia tidak mampu untuk membayar angsurannya. Nah, kalau untuk akan dieksekusi, syaratnya si bank harus memberitahukan dulu secara tertulis, itu syaratnya ya. Sehingga setelah bank mengatakan secara tertulis bahwa Anda cedera janji tidak melakukan, barulah mereka sepakat berdua antara debitur sama si kreditur untuk mengadakan eksekusi terhadap jaminan tersebut. Nah, kemudian debitur harus menyerahkan objek jaminan fidusia. Kan kalau fidusia si bendanya berada di debitur, diserahkan objeknya. Kemudian setelah objek diserahkan, maka akan dilakukan lelang eksekusi jaminan fidusia. Seperti itu. Ibu rasa cukup sekian. Kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan, bisa kalian tanyakan lewat forum. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.